Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Rizky Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalitas dan homogen. Oke, kita lihat dulu untuk pengertian normalitas ya. Untuk pengertian normalitas sendiri, jadi untuk normalitas sendiri atau homogenitas merupakan uji prasyarat analisis suatu kelompok data yang wajib dilakukan jika menjadi seorang peneliti yang hendak membuat kesimpulan dari suatu penelitian. Nah, untuk uji normalitas sendiri itu digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu data. Jadi normalitas itu adalah salah satu asumsi untuk menggambarkan keadaan sampel penelitian yang sudah dilakukan. Untuk melakukan normalitas sendiri itu ada dua cara, bisa pakai uji Chi kuadrat ataupun Lilly force. Untuk uji Chi kuadrat itu bisa dipakai untuk data berkelompok, sedangkan untuk yang Lilly force bisa dipakai untuk data tunggal. Dan untuk homogenitas sendiri itu itu pun juga ada beberapa cara. Yang pertama bisa pakai uji Fisher dan yang kedua bisa pakai uji Bartlett. Jadi kalau untuk homogenitas sendiri ini fungsinya untuk mengetahui apakah populasi mempunyai varian yang sama atau tidak. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soalnya. Jadi di sini em, sudah ada beberapa tabel yang sudah saya isi sebelumnya berdasarkan dari data kelompok yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi untuk tabel Chi kuadrat, di sini kita ada frekuensi, lalu kita ada batas kelas, lalu kita ada Z, kita ada tabel Z, ada PI dan proporsi, dan EI nilai harapan, dan juga Chi kuadrat. Nah, untuk frekuensi, tadi kita sudah ambil dari data yang sebelumnya sudah kita kerjakan, dan untuk batas kelasnya juga sudah kita lakukan di sebelumnya. Nah, sekarang kita cari untuk Z-nya. Untuk Z-nya sendiri, itu rumusnya adalah BBK atau batas kelas bawah dikurang rata-rata, lalu dibagi dengan simpangan baku. Jadi kalau direalisasikan ke apa namanya Excel ya, ini bisa kita tulis sama dengan, lalu kita klik bagian tunggu tunggu karena ini ada dua, jadi yang satu ada pengurangan dan satu ada pembagian, jadi kita harus kasih sama dengan dulu biar hasilnya valid. Jadi kita klik yang batas kelas bawahnya, karena kita mencari Z bawah, lalu kita kurangi dengan rata-rata untuk rata-ratanya. Oke, untuk rata-rata. Lalu kita tutup kurung lagi dan kita bagi dengan simpangan baku. Karena untuk simpangan baku dan rata-rata ini adalah sifatnya tetap, maka harus kita kunci biar dia tidak berubah. Karena dalam rumus Excel biasanya kalau kita tidak kunci dengan dolar, itu biasanya nanti tabelnya malah jadi turun ke bawah. Jadi kita harus kunci biar tetap di rata-rata dan simpangan baku. Karena semua tabel rumusnya sama dari atas sampai bawah ya. Jadi kita harus kunci dengan dolar dulu. Bentar ya. Nah, kunci rata-rata, lalu kita kunci simpangan baku karena simpangan baku juga sifatnya hanya simpangan baku dan sama aja. Kalau kita nggak kunci nanti malah turun ke bawah. Lalu kita pencet enter. Oke. Lalu kita turunkan ke bawah untuk hasilnya semua. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke yang atas. Sama seperti sebelumnya, bedanya kalau untuk yang atas ini rumusnya adalah batas kelas yang atas dikurangi rata-rata lalu dibagi dengan simpangan baku. Sama kayak tadi ya, jadi kita harus sama dengan dulu, terus kita buka kurung, kita klik untuk batas kelas atas, lalu kita kurangi dengan rata-rata. Oke, kita tutup lagi, dibagi dengan simpangan baku. Sama seperti sebelumnya, kita harus kunci dulu biar tabelnya tetap di rata-rata dan simpangan bakunya. Oke, sebentar ya. Oke, lalu kita enter. Kita turunin lagi ke bawah. Oke, lalu selanjutnya kita menentukan untuk nilai tabel Z. Untuk nilai tabel Z ini kita pakai rumus Excel yang sudah disediakan namanya NormDis atau normal distribusi. Jadi kita klik,
sama dengan norm this. Norm this-nya yang ada S-nya ya, jadi norm this. Ya, lalu setelah itu kita klik, karena kita mencari bawah, jadi kita klik yang Z bawahnya, enter. Kita turunin lagi kayak tadi. Oke, ini masih sama kayak sebelumnya. Jadi kita tulis norm this. Ingat ya, yang tidak ada yang ada S-nya juga. Dan kita klik bagian atas, karena kita mencari yang atasnya. Lalu kita turunin lagi ke bawah. Oke, lalu selanjutnya kita mencari untuk nilai pi atau proporsi. Untuk nilai pi atau proporsi, karena sifatnya ini adalah absolut, jadi rumusnya adalah abs. Kita buka kurung, dia itu rumusnya tabel Z bawah dikurangi tabel Z atas. Oke, sama kayak tadi kita turun ke bawah. Untuk nilai EI atau harapan, itu rumusnya adalah PI proporsi dikali N. Jadi, PI dikali N. Untuk N-nya ada di atas tadi ya. Ini kita turunin lagi ke bawah. Eh, wait a minute. Oh, tunggu, tunggu, tunggu. Maaf. Ini tadi yang udah aku mention sebelumnya, kalau kita nggak kunci, jadinya malah kayak gitu. Sorry ya. Oke. Ya. Jadi sudah kita kunci, lalu kita turunin ke bawah. Oke. Lalu sekarang kita mencari untuk C kuadratnya. Untuk rumus C kuadrat sendiri itu adalah frekuensi dikurangi oleh EI atau nilai harapan, lalu dikuadratkan dan dibagi dengan EI. Jadi rumusnya frekuensi. Oh, sorry, kita harus pakai ini dulu. Frekuensi dikurangi EI, kita tutup, lalu kita kuadratkan, dan kita bagi dengan EI. Oke, kita turunin lagi. Nah, seperti itu. Sekarang kita cari untuk hitungnya. Untuk hitungnya sendiri itu bisa langsung kita sum. Oh, hitungnya. Maaf, sorry. Untuk kita sum. Dan untuk mencari tabel, sebenarnya dia ada cara, ada table ya khusus tabel itu sebenarnya kita punya tabelnya. Tapi kita juga bisa pakai rumus. Rumusnya itu kita pakai PH, II, NV. Karena nilai alfanya itu adalah 0,5 atau 5%, kita pakai probability atau alfa bisa signifikan juga bisa. Jadi kita 0,5 di apa untuk DF atau freedomnya ini adalah jumlah kelas dikurangin satu. Jumlah kelasnya tadi kan ada 7. Ya, wait. Yes, jumlah kelas 7 karena dikurangin satu akhirnya jadinya 6. Kalau kita itu, nah, untuk tabelnya ini 12, 5, 9, 16. Coba kita buktiin ke tabelnya ya, yang ada langsung di tabel yang sudah disediakan oleh C-nya. I mean C kuadrat. Ini adalah tabel C kuadrat. Tadi kan kelasnya 7 ya, karena dikurangin 1 jadi 6 dengan taraf signifikasinya itu 5% atau 0,5. Ya, sama ya hasilnya 12,5916. Oke, sama ya berarti ya. Nah, lalu dari sini kita bisa menentukan eh, normalitas dari cikoda tersebut. Caranya gimana? Kita tulis di sini ya. Jadi, jika if Cihitung lebih kecil dari Citabel. Oh, sorry, ini ada dua nih.
Kita harus tutup. Oke, lebih kurang jika Ci hitung kurang dari Ci tabel, maka jika hasilnya benar, hasilnya kesimpulannya berdis ber ya, berdistribusi normal. Kita lalu wait. Tapi kalau salah, maka tidak berdistribusi tidak normal. Oke. Jadi ini karena Ci hitung nilainya lebih kecil. Wait, kayaknya aku ada yang salah deh. Ya, benar. Jika Ci hitung nilainya lebih kecil dari Ci tabel, maka distribusinya normal. Tapi jika tidak lebih kecil, maka distribusinya tidak normal. Jadi karena Ci hitungnya sudah aku hitung ini lebih besar dari Citabel, maka dia berdistribusi tidak normal. Jadi kesimpulannya untuk Citabel yang saya kerjakan ini hasilnya tidak normal. Lalu kita lanjut untuk yang kedua ya. Untuk yang kedua itu kita pakai dengan tabel Lily-Force. Sama untuk tabel Lily-Force ini ada frekuensi, ada F-nya, lalu kita cari Z. Terus kita cari luas ZI, lalu juga kita cari S kali ZI, juga kita mencari ini. Yang ini nih artinya absolut ya. Jadi nanti rumusnya pakai absolut. Sekarang kita kerjain untuk yang mencari untuk Z. Ya, untuk Z sendiri rumusnya itu um, XI nilai dikurangi rata-rata lalu dibagi dengan simpangan baku. Sama kayak tadi ya. Tadi sama dengan lalu kita buka kurung XI dikurangi dengan rata-rata kita tutup kurung lalu kita bagi dengan simpangan baku. Karena ini rata-rata dan simpangan bakunya sama nilainya dan biar nggak acak-acakan, makanya kita kunci dengan dolar. Oke, tadi kita sempat acak-acakan ya. Jadi sekarang kita kunci dengan dolar. Seperti ini. Kita turun langsung ke bawah. Nah, sekarang kita cari untuk lu, luas ZI. Untuk luas ZI, kita pakai rumus Excel namanya norm dis. Jadi sama dengan norm dis. Norm dis yang ada S, tidak ada titik ya. Lalu kita klik Z-nya. Cik. Bentar. Kita turunin lagi ke bawah. Nah, sekarang kita cari yang S kali ZI. Itu rumusnya adalah F kum dibagi N. Jadi sama dengan F kum dibagi N. Karena N-nya ini tetap, maksudnya tidak, kita harus kunci ya, karena kalau kita nggak kunci nanti malah ke bawah jadi hasilnya nol, tidak valid. Jadi kita tutup pakai dolar. Nah, seperti ini hasilnya. Kita turunin lagi ke bawah. Oke, seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau luas ZI, kalau ada yang tanda seperti ini ini artinya absolut ya. Jadi kita pakai rumus abs. Abs itu means absolute. Abs. Habis abs, lalu kita um, lalu luas apa nih luas ZI kita kurangin dengan S kali Z. Jelas gini lalu kita turunin. Ya, sekarang kita cari untuk L hitung. Untuk L hitung rumusnya L max
luas zat I X Z I. Untuk tabel sama kayak tadi ya, yang C sebelumnya itu bisa kita pakai rumus atau kita lihat tabelnya rumusnya yang tadi THI INV. Prob- Probability-nya 0,05. Oke. Untuk di F-nya tadi N kurang 1 N itu 19 jadi 18. Hasilnya mari kita lihat. Oh, kok salah sih? Oh, sebentar. Kita pakai tabelnya aja kali ya. Untuk, nah ini, kita pakai yang 0,05. Jadi 18 0,5 itu adalah 0,2. Bisa langsung kita tulis aja. 0,2. Kalau mau dikurangin bisa ya. Nah, oke. Sekarang kita hitung kesimpulannya ya, sama kayak sebelumnya. Jadi, jika if L hitung lebih kecil dari L tabel, oke, maka ini jika benar value if true artinya jika benar, maka distribusi distribusi normal. Tip lagi. Kalau value if false, jika hasilnya salah, maka dis oh, salah, kita harus kutip dulu. Maaf ya. Distribusi tidak normal. Oke. Oh ya, saya lupa taruh tutup kurungnya. Oke, jadi distribusinya normal karena nilai L hitungnya lebih kecil dari L tabel. Oke, lalu kita lanjut ke homogenitas. Oh, homogenitas belum aku hapus. Ini aku hapus dulu deh. Untuk homogenitas, kita taruh dulu ya N-nya. Wait. Oh iya, untuk homogenitas sendiri, ini kebetulan saya ngambil data dari punyanya Dava Hardika. Jadi untuk yang ini saya ambil dari paket 2 saya sendiri yang jumlahnya 19 dengan varian 494,152 dan untuk yang dari tabel B-nya saya ambil dari punyanya Dava Hardika. Jadi dengan jumlah 20 untuk N-nya 20 untuk nilai di F itu tadi rumusnya N kurang 1 jadinya 19 jadi 18 20 jadi 19. Nah, lalu untuk mencari F hitungnya ini varian terbesar ya dibagi dengan varian terkecil untuk mencari F hitungnya. Ini menggunakan rumus Fisher. Jadi untuk homogenitas itu ada dua ya. Jadi ada bisa pakai uji Fisher ataupun bisa pakai uji Bartlett. Oke, untuk F tabelnya ini rumusnya FINV probability-nya tadi sama 0,05 lalu di eh, titik koma dengan dengan di F terbesar lalu dengan di F terkecil. Sama untuk mencari ininya adalah jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka populasi homogen. Tapi jika tidak lebih kecil, maka populasi tidak homogen. Maka hasil untuk Fisher yang saya kerjakan, populasinya tidak homogen. Lalu untuk Bartlettnya, Padlet di sini ini saya bikin sendiri beberapa nilai. Jadi ada data KMG, CSC, dan YJH. Untuk KMG dia punya N19 dan untuk CSC dia punya N21 dan untuk YJH dia punya N20. N itu jumlah. Nah, lalu di sini kita harus
mencari DK-nya dulu. DK itu tadi ya, N kurang satu. Makanya tadi ini 19 dikurang satu jadinya eh, 18. Nah, selanjutnya 20, 19. Lalu kita sum aja, bisa langsung secara manual. Ini manual ataupun pakai rumus di sini. Ini bisa ada rumusnya gitu. Untuk selanjutnya kita harus mencari SI kuadrat. Untuk RS kuadrat rumusnya varian, lalu diblok hasil, lalu kita blok untuk semua nilai yang ada di data KMG, karena yang pertama KMG. Lalu kita yang kedua sama kayak yang tadi, jadi di varian terus kita blok sampai sini. Dan yang JH juga sama, jadi kita varian lalu kita blok sampai sini. Lalu bisa kita zoom, bisa manual ataupun langsung pakai yang di sini. Lalu kita mencari log SI kuadrat. Caranya gimana? Kita pakai rumus Excel langsung. Jadi sama dengan log, lalu kita klik yang SI kuadratnya langsung di enter. Ini juga sama, kita zoom. Oke. Lalu ini kita mencari DK kali SI kuadrat. Caranya tinggal dikalikan. Jadi sama dengan DK ya, DK dikali SI kuadrat. Sama seperti yang atas juga kita sum lagi. Lalu kita mencari DK kali log SI kuadrat. Ya, ini juga sama. DK langsung kita kali aja dengan log SI kuadrat. Karena tadi kita udah ketemu ya, jadi tinggal dikalikan aja. Lalu sama, semuanya kita sum. Nah, untuk menentukan ininya kita juga harus cari S kuadrat gabungan. Caranya gimana? Caranya adalah hasil sum dari DK kali S kuadrat kita bagi dengan jumlah keseluruhan atau sumnya. Oke, lalu kita mencari untuk B-nya. Untuk B-nya kita kasih rumus log. Ya. Jadi kita log, lalu ah, jadi rumus itu log S kuadrat gabungan dikali dengan jumlah. Ya, itu keluar. Lalu untuk mencari Cihitung, rumusnya adalah ln 10 dikali dengan B dikurangin dengan log SI kuadrat. Ini alasan kenapa kita harus cari mereka dulu. I mean, kita cari SI kuadratnya dulu, kita cari log SI kuadratnya dulu, DK kali SI kuadrat, DK kali log SI kuadrat. Karena nanti kalau untuk menghitung Citabel, maksud saya untuk Cihitung, kita harus mengetahui SI kuadratnya juga dengan itu, lalu kita bikin tabelnya dulu, baru kita bisa tahu semuanya. Gitu. Lalu untuk tabel sama seperti yang tadi ya, karena datanya ada tiga, jadi N kurang satu, jadi sin dua. Karena ini datanya lebih, datanya ada tiga data, membandingkan tiga data. Jadi dalam homogenitas itu, kalau hanya dua data bisa pakai Fisher. Kalau untuk lebih dari dua, kita pakainya Bartlett. Ya, ini rumusnya. CHIEINT 0,05 itu probabilitasnya, dan ini 2 untuk ini. Coba kita cek aja tabelnya. Lalu untuk kesimpulannya sama seperti tadi. Apabila Cihitung lebih kecil daripada Citabel, maka variasi homogen. Tapi jika tidak, maka variasi tidak homogen. Karena di sini Cihitungnya lebih besar, maka hasilnya tidak homogen. Oke. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf karena saya kebetulan kemarin kena musibah, ada kecelakaan, makanya saya hanya bisa ngerekam di kepala aja karena saya belum bisa pakai baju karena banyak banget luka di badan saya. Saya mohon maaf sebelumnya. Ya, oke. Kalau gitu, saya akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.